Negara apa? Tahu negara Libanon di mana? Nggak tahu. Di mana? Bukan di Cikupa, bukan. Timur Tengah sono, betul. Betul. Ada satu negara, apa negaranya? Lebanon, saudara-saudara. Ada satu daerah di Lebanon itu, yang mana daerah itu kalau sudah datang bulan Maulid, perayaan bulan Maulidnya itu bukan pakai petasan, bukan. Kalau di Indonesia pakai hari-hari besar di Indonesia pakai petasan. Tapi di Lebanon nggak pakai petasan, pakai senjata api. Pakai apa? Ditembakkan ke atas sana. Itu di negara Lebanon. Ada satu tempat daerah itu kalau merayakan Maulid Nabi itu pakai pakai senjata api ditembakkan ke atas. Singkat cerita, ketika kaum muslimin di sana bergembira, bersukaria, pakai pistol mereka senjata api menembakkan ke atas, menunjukkan kegembiraan mereka atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah tradisi, karena sudah kebiasaan. Akhirnya saudara-saudara, ada satu peluru dari sekian banyak peluru yang ditembakkan ke atas, ada satu peluru yang mengenai kepala anak orang Nasrani waktu itu, saudara-saudara. Jadi ada satu peluru yang ditembakkan daripada hari raya perayaan Maulid Nabi mengenai kepala anak orang di luar Islam. Masih kecil anaknya. Ketika tertembak kepalanya bocor, saudara-saudara. Enggak sengaja, karena peluru nyasar jatuh kena kepala. Bocor, darah bersibah di mana-mana, banyak sekali. Akhirnya dirujuk ke ibu kota Beirut, saudara-saudara. Setelah dimasukkan ke rumah sakit, diperiksa, ini nggak bisa ditangani. Ini kecuali dibawa ke dokter khusus yang ada di Amerika. Di sana ada dokter bedah, di sana ada dokter yang ahli. Karena ini darah sudah sekian banyak yang keluar, nggak mungkin kalau dirawat di rumah sakit di Lebanon. Singkat cerita, saudara-saudara, ibu-ibu, akhirnya anak ini dirujuk, dilarikan ke Amerika. Semua dokter-dokter ahli dipanggil semuanya, anak itu dibaringkan, diperiksa, saudara-saudara, darah begitu banyak. Orang tua perempuannya dipanggil ibunya. Dokter cuma bilang begini, Bu, hanya ada dua pilihan. Apa itu, dokter? Saya nggak mau anak saya kenapa-kenapa. Namanya orang tua. Sudah, kata dokternya, satu, ibu banyak-banyak berdoa semoga anaknya sembuh. Yang kedua, ibu harus bersabar, karena mungkin ibu akan kehilangan anak kesayangannya, karena ini kepala sudah hancur kena peluru. Darah begitu banyak yang sudah keluar, sudah sulit untuk disembuhkan, dan sulit sekali, sedikit harapan ada kemungkinan anak ini akan sehat dan pulih, sedikit sekali. Akhirnya karena ibu ini mendengar vonis dari dokter seperti itu, keluar dari ruang anaknya yang dirawat maki-maki, saudara. Namanya orang stres. Oh, ini anakku begini gara-gara ini orang-orang Islam. Anakku sampai begini, oh gara-gara Muhammad ini. Mereka merayakan Maulidnya Muhammad, merayakan hari kelahiran Muhammad.
lagi, saudara-saudara. Singkat cerita, ketika anak itu lagi dalam keadaan koma, saudara, dalam keadaan koma, ibunya mau melihat di akhir-akhir detik nafas anaknya. Ketika mau melihat, saudara-saudara, seakan-akan anaknya ngasih isyarat ngangkat tangan, ibu jangan masuk dulu, karena anak lagi koma gak bisa ngomong, cuma pakai isyarat tangan, disuruh keluar. Keluar ini ibu, ditutup lagi pintu kamar anaknya, saudara. Gak lama dari kemudian ada suara dari dalam kamar anaknya, Bu, masuk. Sekarang ibu boleh masuk ke kamar. Ketika dilihat, subhanallah, apa yang dilihat? Anaknya dalam keadaan pulih dan bisa berbicara, saudara. Akhirnya ibunya kaget, terharu sampai nangis. Nak, kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa kamu bisa pulih dan sehat? Bu, ketika saya krisis dan tadi saya dalam keadaan sangat kritis, tapi ketika saya tertidur tak bisa apa-apa, datang seorang laki-laki, Bu, tampan wajahnya. Datang satu laki, Bu, yang mana aku belum pernah melihat laki-laki itu. Baunya wangi, aromanya sangat wangi, wajahnya putih bersinar sampai aku tak bisa melihat siapa laki-laki itu, Bu. Laki-laki itu datang mengusap kepala saya sambil berkata, tenanglah, jangan bersedih, kau akan sembuh habis ini. Dipegang kepala saya, Bu, dielus kepala saya, Bu. Seketika itu, Bu, saya seakan-akan tidak merasakan sakit apa-apa. Ketika laki-laki itu mau keluar, Bu, saya tarik jubahnya, saya tarik kain bajunya, saya bertanya, siapa Anda? Engkau ini siapa? Laki-laki itu sambil tersenyum, Bu, suaranya lembut. Laki-laki itu menjawab, aku nabinya orang Islam. Aku Muhammad bin Abdullah. Aku Rasulullah. Aku nabinya orang Islam yang ibunya kau teriak di luar sana, mana Muhammad, mana Muhammad, kau tak tanggung jawab. Saat ini aku datang kepadamu untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh umatku yang merayakan hari kelahiranku. Datang Nabi Muhammad, datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu tersebut kaget, tercengang, saudara-saudara, terdiam. Kemudian anak itu berkata, Bu, aku sudah masuk Islam di tangannya Muhammad. Aku sudah memeluk ajaran Nabi Muhammad. Bu, ibu jangan sedih. Kalau saya meninggal dunia, Bu, saya kangen pengen berjumpa orang dari namanya Muhammad. Masya Allah. Akhirnya saudara-saudara, ibu yang mendengar cerita seperti ini dari anaknya, ibu itu langsung masuk ke dalam agama Islam. Bu, Pak, cerita ini sebagai pelajaran, cerita ini sebagai motivasi. Maksudnya gimana, Habib? Sebesar apa kecintaanmu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan bertanggung jawab. Jangankan Anda yang muslim, jangankan Anda yang muslimah, ibu-ibu muslimah, bapak-bapak yang muslim, anak orang kafir di luar Islam didatangi oleh Nabi Muhammad. Apalagi Anda yang muslimah, apalagi Anda yang muslim,
apalagi Anda ibu-ibu, kalau cinta Anda tulus, cinta Anda besar, cinta Anda kuat, pasti akan dijemput arwah-arwah Anda nanti ketika dicabut nyawanya oleh Allah, akan dijemput oleh Nabi besar Muhammad. Makanya mumpung di dunia, kuatkan ikatan hati kita kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan, hidup di dunia hanya sementara. Perbanyak cinta kepada Nabi, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bu, kalau ibu rajin-rajin baca sholawat, kalau ibu-ibu banyak-banyak baca sholawat, insya Allah ada kemungkinan mimpi sama Nabi Muhammad. Pengen mimpi sama Nabi. Bu, terakhir sebelum saya tutup, mau dilanjut apa cukup ini? Mau dilanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta itu membuat orang yang lemah jadi kuat. Cinta itu membuat orang yang rapuh jadi utuh. Cinta itu membuat orang yang jauh menjadi dekat. Cinta itu membuat orang yang susah jadi bahagia. Cinta itu membuat orang nangis jadi tersenyum. Cinta adalah segala-galanya. Mari kita lihat. Bu, kita pernah tidak baca Maulid Al-Habsyi? Ibu pernah tidak baca Maulid Habsyi? Pernah tidak? Tahu Maulid Habsyi? Tahu? Maulid Habsyi yang biasa dibaca di majelis taklim itu Maulid Al-Habsyi yang ngarang namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bu, ibu Maulid Habsyi tahu nggak? Nggak tahu. Di harga emas di toko emas berapa, Bu, sekarang? Bu, Maulid Habsyi tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Sekarang skincare berapa skincare sekarang? Hah? Beda kalau mak-mak nanya, Bu, gula berapa sekilo? Berapa? 15. Minyak goreng berapa? Minyak goreng berapa? 14. Hafal, tapi kalau mau hafal sudah. Saudara, Maulid Habsyi itu yang nulis namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sudah. Saya punya cerita, habis ini saya tutup, saudara-saudara. Habib Ali Habsyi itu pernah sakit luar biasa, sampai beliau itu nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sakit itu nggak bisa apa-apa. Suatu ketika, saudara, Habib Ali ini manggil anaknya, wahai anakku, tolong bacakan maulid pujian kepada Nabi di sampingku. Akhirnya anak itu membaca maulid. Anak itu membaca maulid. Ketika dibaca pelan-pelan, sedikit demi sedikit, terus dibaca sampai makhlul kiamat
Ibu tahu ketika Mahdum diam, saudara Habib Ali Al-Habsyi yang sudah tidak bisa apa-apa tiba-tiba bangun berdiri ketika